Ya, jadi ini mungkin, atas persetujuan Bro Leon juga, jadi mungkin ini ada 2 saham sih yang, ya mungkin punya potensi dan gue lihat menarik ya. Yang pertama itu kan ternyata ada rencana bahwa Indonesia ini akan jadi sentra, manufaktur baru. Jadi mobil-mobil yang dirakit di, Purwakarta tadi, ada porsi yang akan diekspor. Nah, berarti kan ini jadi sebuah kesempatan gitu loh. Kalau ditanya misalkan sekarang, conviction-nya naik atau enggak, menurut gue sih naik. Kenapa? Karena ternyata sekarang ini ada arah, OJK untuk menghapus KBMI 1. Nah itu yang, mungkin prediksi awal gue 160 mungkin akan naik lebih tinggi lagi, gitu. Coba ceritakan proses saat mencari emitennya, Bro. Nah, ini mungkin kita boleh studi kasus kali ya. Tadi ada orang yang nanya ini nih, ada orang nanya kayak gini, jangan disensor-sensor dong kok, minimal ada clue yang bikin kita bisa research lagi saham apa yang akan multi-bagger tahun ini kok. Ini gimana ya? Kita at least dari gue sebagai host, gue berusaha untuk menggunakan platform ini untuk se-edukatif mungkin gitu ya. Jadi cuman kalau misalnya boleh, ya, kalau misalnya diizinkan sama Rifan, mungkin kita ngambil 1 atau 2 studi kasus ya untuk kita ngebahas saham. Dengan full disclaimer ya, dan kalau boleh Bro, lu juga sharing ininya, lu juga sharing average belinya berapa, harganya berapa. Jadi teman-teman juga bisa tahu gitu, walaupun misalnya nanti Bro Rifan sharing tentang ada projection target dia targetnya harga berapa. Lu juga tahu gitu, Bro Rifan tuh belinya di angka berapa gitu. Jadi misalnya nih, misalnya sekarang harganya 1.000 gitu ya. Misalnya harga 1.000, misalnya targetnya Bro Rifan 3.000 gitu misalkan. Kalau misalnya lu belinya itu di 2.500, ya lu agak-agak gitu loh. Itu udah waktunya dia cabut gitu kan. Tapi kalau misalnya harganya 1.000 dan harganya itu misalnya naik ke 1.200, 1.300, 1.400, dan nanti suatu saat harga itu terkoreksi. Waktu terkoreksi, lu bisa pelajarin apakah ini terkoreksinya itu gara-gara sebuah hal yang sehat, fundamental ada yang berubah atau enggak. Clue-clue udah dapat untuk lu pelajarin sendiri gitu. Dan kalau misalnya sekarang harga masih di bawah, masih jauh, minimal untuk seorang Bro Rifan, dia masih ada potential upside yang menurut dia itu ada gitu. Cuman dan apa namanya, lu juga bisa lihat berdasarkan historical open portfolio juga dari 10 saham, Rifan ini apa ya, yang lumayan konservatif lah gitu ya. Jadi yang porto pertama nggak ada yang merah sekarang ya? Porto pertama sempat merah tapi sekarang udah hijau lagi. Ada total berapa saham? Total 7 saham. 6-7. 6-7 saham. Jadi 6-7 saham, 7 saham itu hijau gitu kan. Dan range-nya itu yang paling bawah berapa persen tuh kira-kira? Kayak floating ininya. Floating profitnya baru single digit ya. Single digit persen. Jadi single digit persen sampai yang ada yang bagger lah gitu kira-kira. Itu range-nya. Jadi supaya teman-teman bisa membuat keputusan sendiri gitu. Betul. Ya, mungkin boleh Bro, apa ya? Kita spill satu lah. Dengan tadi gue udah ngomong panjang ya disclaimer-nya ya. Jadi udah buat keputusan masing-masing gitu. Oke. Mungkin kita balik ke yang porto kedua tadi kali ya. Nah, ini berarti udah dibuka ya. Ya, jadi ini mungkin atas persetujuan Bro Leon juga. Jadi mungkin ini ada 2 saham sih yang, ya mungkin punya potensi dan gue lihat menarik ya. Yang pertama itu kan BGTG dan yang kedua itu adalah Eral tuh. Nah, BGTG itu kita beli average price-nya itu di 115. Eral itu kita beli di average-nya itu adalah 306 gitu. Itu ada orang-orang kemarin, ini kan Eral itu saham yang kemarin kita sensor gitu kan. Ada orang yang udah nebak Bro, oh ini Eral ya. Emang berarti Anda 1 bulan tambah 10%. Menariknya dari 2 ini secara portfolio lu lebih gede di Eral at this time ya? Sebenarnya sebelumnya sama. Oh, sebelumnya sama. Tapi kan si BGTG-nya udah sempat
di taking profit sebagian. Oke. Sebelumnya masih di 12-an juga, 11-12. Tapi kalau at this time, ya Eral. Oke. Gitu. Nah, boleh share nggak dari segi tesisnya apa? Emang lu punya projection target itu berapa? Dan jadi kita pengen analisa gimana caranya lu membedah dan menemukan saham ini gitu. Oke, berarti ngomongin tentang Eralnya ya. Iya, Eral. Mungkin gue coba show hipotesa tentang Eralnya bro ya. Iya. Tapi kalau misalnya lu kayak gitu, lu udah punya price target belum sih? Kalau misalnya lu masuk kayak Udah. Ada ininya apa? Kayak best, middle, worst-nya gitu? Ada gambaran? Enggak, gue lebih ke arah kayak kalau misalkan dengan sekarang, itu kira-kira jadi berapa. Tapi kan ada unlock value-nya nih. Nah, itu yang agak susah dikuantifikasinya bro. Gitu. Oke. Nah, itu mungkin gue coba sambil show ininya ya, hipotesanya ya. Oke. Nah, jadi gue mungkin share sedikit tentang Eral kali ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Jadi sebenarnya Eral itu ya anak usaha dari Era Jaya. Mungkin kalau teman-teman ingat atau tahu Era Jaya itu kan ya dia punya gadget ya, otomatis iBox ya kan, dan memang fokusnya adalah di gadget. Nah, cuman di luar gadget sendiri sebenarnya kalau teman-teman lihat nih, dia punya satu anak usaha namanya adalah Sinar Eka Selaras atau Eral tadi. Nah, Eral ini dia fokusnya itu adalah ke lifestyle. Nah, jadi ada kalau secara ininya ada 3 ya, ada smart, ada active, sama ada lifestyle seperti itu. Nah, kalau yang Era-nya itu yang sebelah kanan. Ya, mungkin teman-teman taunya adalah Erafone dan iBox gitu. Nah, jadi kenapa Eral? Kalau menurut gue Eral ini menarik, Bu. Pertama karena dia ini menyasar segmen consumer tapi menyasar segmen yang premium. Nah, gue melihat bahwa kalau secara fundamental di 2026 ini kayak K-shape gitu loh. Jadi ada kaum kelas menengah yang mungkin ke bawah secara ekonominya, tapi ada juga kelas menengah yang ke atas. Nah, kaum menengah yang kelas menengah ke atas ditambah dengan likuiditas ini, biasanya gue melihat akan mereka tuh lebih spending. Spending-nya tuh lebih kencang. Nah, dan orang kalau yang gue lihat sekarang ini lebih demen sesuatu yang sifatnya adalah apa ya, konsumtif. Nah, Eral ini pas banget nih sebenarnya dengan segmen tersebut. Makanya kalau lo lihat kayak dia punya portfolio ya, ada Urban Republic, kemudian ada DJI, ya kan, kemudian ada misalkan apa nih, ASICS, ya kan, dan lain sebagainya. Yang suka golf ada MST Golf dan lain sebagainya, Under Armour. Nah, cuman gue melihat growth story dari Eral itu ada di yang sebelah kanan nih, yaitu di lifestyle-nya. Nah, di 2025 kemarin, ya dia ada bawa beberapa brand baru, diantaranya adalah JD Sports sama Xpeng. Nah, ini mungkin gue akan coba share lebih lanjut ke depannya gitu ya. Nah, ini gue mungkin pengen lebih fokusin ke Xpeng-nya, Bu. Jadi Xpeng itu mungkin beberapa teman-teman udah tahu, dia mobil listrik, electric vehicle. Nah, cuma yang membedakan itu adalah satu, dia mainnya adalah di segmen premium. Nah, jadi kalau segmen menengah ke bawah itu kan udah apa ya, mungkin bisa dibilang udah berdarah-darah. Ya kayak BYD atau aja udah di angka di bawah 200 ya kan. Dan itu sulit untuk bersaing di sana. Nah, si Xpeng ini dia baru masuk di 2025 dan dia mengambil segmen menengah ke atas. Kayak dia punya X9 itu mungkin di kisaran 900 juta sampai 1,1 miliar. Terus dia punya G6 itu 600 sampai 800 juta gitu. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua adalah dia si Xpeng ini dia udah CKD, Bro. Nah, ini yang mungkin akan menguntungkan Eral buat di tahun ini. Jadi di 2025 itu dia udah bangun pabrik di Purwakarta dan di tahun ini untuk mobil listrik yang sudah CKD itu komponen biaya masuk, PPN impor sama PPN BM-nya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang masih CBU. Nah, ini jadi salah satu poin menarik juga. Nah, yang menariknya adalah yang tadi gue mention 2 itu, Bro, yang si GD Sports sama si Xpeng secara pembukuan itu belum masuk ke dalam bukunya Eral di 2025 dan kemungkinan besar ya baru akan dibukukan di 2026 ini. Di Nah, Q1. di Q1 kemungkinan. Iya. Kemungkinan ya, kalau meleset pun ya paling Q2, tapi harusnya udah full operate, harusnya Q1 udah masuk gitu kan. Nah, kayak contoh misalkan ini nih, Xpeng. Xpeng itu nah ini, Xpeng itu kalau dilihat di ininya ya,
berita gitu ya, dia udah SPK-nya udah 1.000. Ya, ini hitung-hitungan bodoh aja. Misalkan kayak 1.000 dikali misalkan tadi harga X9-nya misalkan 900 sampai 1,1 miliar, anggaplah misalkan harga rata-ratanya 1 M deh. Ya, 1 M dikali 1.000, 1 triliun tambahan pendapatannya. Ya, marginnya berapa? Katakanlah misalkan kita ambil konservatif 10% deh, atau 15%, berarti kurang lebih tambahan 100 miliar sampai 150 miliar. Kalau kita combine dengan tahun lalu labanya Eral itu kurang lebih sekitar 400 miliar something. Nah, berarti kan akan ada tambahan ya sekitar 30%-an, Bro, gitu. Nah, jadi itu yang menurut gua menarik, salah satu yang menarik dari sisi Eralnya gitu. Jadi dari satu sisi dia brand-brand atau portfolionya tadi naik, plus ada growth engine baru di segmen lifestyle-nya. Nah, ini yang jadi unlock value dari si Eral menurut gua, Bro. Gitu, Jadi growth dari story-nya itu kedepannya. dari Xpeng yang lu lihat. Xpeng dan JD Sport. Xpeng dan JD Sport. Tapi terutama ya memang adalah dari si Xpeng-nya gitu ya. Terus, nah ini yang mungkin gue juga mau share ya. Jadi di era Jaya Group-nya sendiri, Bro, itu di tahun 2026 dan kedepannya itu mereka lagi melakukan transformasi. Jadi kalau misalkan sebelumnya 88% dari era Jaya Group pendapatannya itu adalah dari segmen gadget, yang non gadget itu cuma 12%. Nah, kedepannya mereka punya target akan jadi 70-30. Jadi artinya growth daripada segmen non gadget itu akan lebih tinggi gitu. Nah, itu yang menurut gua story yang juga cukup menarik Ya, gitu itu dari sisi bukan Eralnya. itu di Eralnya doang kan? Itu di Eralnya doang, Iya, betul, di iya, Eralnya doang. iya. Oke, oke. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti lu kayak gimana ngelihatnya? Apakah berarti misalnya mereka ada peningkatan dari 400M jadi 550M gitu? Atau enggak Heeh. dari 300-an tadi ya? Kenapa? Dari Dari 300M ya ke 300, 400 lah. 300, 400 Heeh, plus heeh. 150 Iya, gitu ya. Berarti kan itu kan peningkatan sekitar 40% lah gitu kan. 30-40% lah. Apakah itu berarti yang lu expect dari harga sahamnya juga? Seharusnya harga sahamnya itu bakal plus 40%. Nah, enggak. Kan kenapa? Karena harga saham Eral itu pas kita mulai masuk itu adalah justru pas market lagi pesimis. Kalau lu coba lihat deh di pergerakan harga sahamnya, jadi market itu Sebentar ya, gue sempat buka ya. ya, market itu sempat ini gue juga sambil buka. Ini ya. Oke. Nah, Naik itu aja. setahun. Nah, jadi tuh market tuh sempat sempat bearish dari 400-an. Oh, dari 400-an ini. Yes, itu kan Juli 2025 kan. Mm-mm. Terus sempat turun ya kan sampai ke angka di bawah 300-an. Nah, kenapa? Karena laporan keuangannya jelek, Bro. Ya kan? Kalau lo buka ke Ski Stats, lo buka di dia punya net income, tuh turun kan dari gue salah. Berarti bukan 400, gue salah. Dari 200 miliaran ya ke 167 miliar. Gue salah tadi, bukan 300 400, 167 miliar. Gitu kan. 167. Oh, 167. 2x dong. Ya, Kalau ya kan. Jadi kalau misalkan benar sorry, ini annualize ya? annualize. Oh ya, ini annualize. Annualize, Udah 167. Oh, sorry, gue ingatnya tadi tuh ini. Revenue Revenue Ini 5,7 triliun, net profit. Net profit tuh 167 miliar. Oke. Ya kan, ya berarti ya mungkin aja kalau itu benar-benar dikonsol dan emang benar proyeksinya ya mungkin dia bisa 2x gitu. Bisa kan. 2x ya. Gitu. Nah, maksud gua adalah gini, kalau lo lihat di 2024 ke 2025 kan dia labanya turun. Nah, market ya ya nggak suka lah. Ya makanya kenapa harga sahamnya turun. Ya kan, dari 400 ke di bawah 300 ya, turun 30%. Ya, cuman ya gue melihat bahwa ini ada story yang menarik dari sana ya kan dengan Xpeng dan juga JD Sport ya kan. Nah, itu yang membuat gue punya conviction yang cukup tinggi lah untuk di Eral ini gitu. Iya. Apakah saat ini tuh secara persentase yang terbesar di porto gua? Untuk saat ini? Untuk saat ini ada satu lagi yang kurang lebih sama lah di belasan persen. Tapi one of the largest portion. Betul. Berarti gitu. Sama di nah gimana caranya gini ya? Tadi kan lu lihat 1000 SPK itu di berita, ya kan? Ada yang ya kita juga pernah ngalamin lah. Ada media-media itu yang pernah dibeli. Dibeli, dia kasih unjuk, lihat nih dia dapat
apa namanya diakuisisi sama siapa Hmm. atau apalah yang berita palsu Hmm. gitu intinya. Hmm. Nah, gimana cara lu memverify berita tadi? Bahwa 1000 SPK ini nih benar-benar serius Hmm. dan berpotensi menjadi sales gitu. Dan Hmm. kalau misalnya itu grow terus kan bisa jadi teman-teman, apalagi ini kan baru mulai kan. Iya, Baru iya, this iya. is just the first quarter. Iya. This is baru kita baru masuk ke tahun di 2026 di awal-awal. Kalau misalnya segitu kan bakal potensi naik lagi gitu. Iya, iya. Nah, lu gimana cara memverify itu? Ya langsung ke perusahaannya. Jadi maksudnya gini, 1000 itu kan SPK ya. SPK itu mungkin kalau teman-teman di otomotif tahu nih, bahwa SPK itu kan pesanan, surat pesanan kendaraan. Tapi yang benar-benar akan jadi sales itu adalah namanya DO, ya delivery order. Nah, apakah 1000 SPK ini semua akan di-deliver di Q1? Belum tentu. Bisa jadi akan di Q1, di Q2, Q3, Q4. Tapi ya, apa namanya, tetap ya secara akumulatif ya di 1000 tadi gitu loh. Nah, cara memverifikasinya gimana ya? Kalau gua ya langsung ke emitennya. Ya itu satu. Ya kemudian apa namanya? Kita kan bisa sambil tracking juga nih quarter by quarter-nya. Dan kemudian ada juga di public expose-nya gitu. Jadi itu akan diinformasikan lah update-update-nya, Bro, gitu. Jadi ya mau nggak mau ya harus ke perusahaannya langsung untuk memverify apakah ini benar atau tidak ya, dan ya gue sudah verify gitu. Oke, lu udah verify itu benar, apakah itu ternyata lowball? Oh, ternyata lebih gitu. Ada atau ternyata itu emang segitu as is gitu. Emang segitu tapi nggak semua di Q1. Oke. Bertahap. Nah, itu Soal jadi delivery, mereka butuh waktu untuk mendelivernya. Oh iya, Soalnya mereka baru recognize sebagai revenue dan profit apabila unitnya udah delivered. apabila begitu. unitnya sudah delivered, Iya, betul. iya. Jadi SPK udah ada, tapi kalau misalnya butuh waktu 3 bulan, 4 bulan untuk unitnya itu dirakit Ya. sampai jadi dan Ya. sampai diserah terimakan, Ya. serah terima baru mereka ini ya boleh bukuin gitu ya. Betul, dan kemarin itu ada hal yang ternyata agak di luar dugaan, tapi dalam arah positif maksudnya, yaitu adalah jadi gue awalnya berpikir bahwa si Xpeng ini CKD di Indonesia adalah untuk market Indonesia. Jadi yang beli adalah orang-orang Indonesia. Ternyata tidak. Ternyata ada rencana bahwa Indonesia ini akan jadi sentra manufaktur baru. Jadi mobil-mobil yang dirakit di Purwakarta tadi ada porsi yang akan diekspor. Nah, berarti kan ini jadi sebuah kesempatan gitu loh secara bisnis bahwa berarti kalau gitu marketnya bukan cuma domestik tapi juga jadi hub untuk ke market Asia Tenggara. Nah, karena kan dari China mungkin kalau delivery ke Malaysia misalkan mungkin jauh. Tapi kalau dari Indonesia ke Malaysia lebih dekat, lebih murah. Ya, itu yang menurut gua belum bisa kita ukur berapanya, tapi ya should be larger than that lah, Iya, gitu. iya. Ada positif katalis untuk kedepannya lah gitu ya. Gitu. Nah, terus gimana cara kita menjawab orang ini nih yang tadi? Coba ceritakan proses saat mencari emitennya, Bro. Studi kasus saham yang pernah ada di Porto. Nah, Eral ini, lu gimana caranya lu mendiscover saham ini waktu dia di angka 300? Prosesnya kayak gimana? Oke, kalau yang ini gue bottom up. Jadi gue kan biasa itu coba mix ya antara top down sama bottom up. Nah, bottom up itu artinya ya gue dan tim ya. Maksudnya kita coba cari ya tadi ya mungkin waktu itu sempat mention kayak saham Konglo yang second liner gitu kan. Nah, ini kan kita tahu bahwa Era Jaya Group itu kan ya punya putranya Pak Agwan, ya kan. Nah, kita coba kulik. Kebetulan kan waktu itu lagi peluncuran iPhone 17 gitu kan. Nah, cuman pas peluncuran iPhone 17 bagus salesnya, cuman secara price action-nya nggak kelihatan. Terus gue coba dalemin lagi gitu kan, anak usahanya gimana ya gitu kan. Nah, gue minta tim gue untuk ya coba cari tahu lebih detail lagi. Gue pun juga melakukan pendekatan tadi kan. Gue pengen tahu gitu kayak di perusahaan ini sebenarnya Era Jaya Group as a whole tuh geraknya gimana sih, ya kan. Nah, gue ketemulah dengan direkturnya waktu itu, ya mereka info bahwa ya kita secara grup, secara gadgetnya akan tetap bertumbuh, tapi yang kita mau coba perbesar itu adalah di segmen lifestyle-nya, non gadgetnya. Kenapa? Karena kalau di gadget ya mereka udah jadi market leader, masih bertumbuh tapi ruangnya sudah mulai terbatas. Nah, mereka melihat market yang lebih prospektif adalah di segmen lifestyle-nya ini. Makanya kenapa mereka cukup agresif gitu loh dalam mengakuisisi brand-brand baru. Makanya mereka juga kan nempel ketat dengan MAP punya, ya kan? Gitu loh. Jadi misalkan MAP punya sepatu, dia juga punya sepatu. MAP punya outfit, ya dia juga punya outfit, ya kan? Dia punya MAP punya padel.
Nah, dia juga ikutan, ada padelnya juga, punya golf, dia juga punya golf. Jadi kayak dipepet gitu kan. Nah, apa namanya, kalau secara size beda ya, MAP pasti lebih gede, ya kan. Cuman maksudnya dengan size yang lebih kecil, justru growth-nya akan lebih kenceng, gitu. Jadi ini memang kayak dari era Jaya Group as a whole, itu mereka akan, memperbesar si, segmen lifestyle-nya ini. Nah, kalau gitu kan berarti kita bisa, ya bisa tahu lah, oh kalau misalkan emang arahnya ke depan bukan ke, segmen apa namanya nih, gadgetnya, melainkan non-gadget, ya udah berarti kan ini yang lebih prospektif gitu loh. Hmm. Nah itu sih, kenapa gua akhirnya ketemu si Eral ini gitu. Jadi prosesnya lumayan panjang gitu. Iya, iya, iya. Kalau misal dari segi prospek otomotif sendiri, menurut lu prospektif? Kan gara-gara yang BYD dan lain-lain. Heeh. Menurut lu kayak gimana? Atau menurut lu ini gara-gara ya sebelumnya mereka nggak jualan otomotif, sekarang ada, ya even itu berdarah dari competition, tapi ya 1000 SPK, 1000 SPK. Kayak cara lu mandangnya gimana gitu? Kalau gua ngelihatnya kalau yang tadi, kalau misalkan gua lebih punya conviction adalah di segmen yang middle up. Nah, Hmm. kalau misalkan dia expect ini mainnya adalah di segmen 500 juta ke bawah, gua agak pesimis. Karena udah ada BYD yang namanya itu udah jadi top of mind. Tapi kalau dia mainnya ke segmen menengah ke atas, mungkin ya kita masih bisa hitung dengan jari gitu loh. Hmm. Dan tadi, apa, biasanya kan kalau electric vehicle itu kan untuk kendaraan kedua ya, bukan untuk kendaraan pertama. Artinya ya memang orang-orang yang kasarnya punya duit, ya daya belinya ada gitu loh. Hmm. Nah, jadi menurut gua ya Xpeng tadi selama dia memang mainnya adalah di segmen premium, justru itu akan laku menurut gua. Dan ya kalau teman-teman lihat di apa, di jalan, ya gue sih udah mulai melihat udah mulai banyak gitu loh, Iya, gitu. iya, iya. Nah, kalau misalnya kita compare tadi ya, misalnya BGTG. BGTG tadi yang coba kita lihat yang Portonya lagi ya. Ya. Tadi gue lihat lu udah mulai TP-TP kan? Ya. Nah, di sini ini kan plus 25%. Ya. Waktu lu pertama kali beli, itu tuh lu expect kenaikan itu berapa persen? Yang mana nih, BGTG atau yang BGTG. Oke, yang BGTG ini pertamanya gue expect itu adalah di angka sekitar 160-an. 160-an, oke. Nilai intrinsiknya, ya kan. Nah, cuman kenapa TP kemarin, ya gue pengen memanfaatkan atau pengen menjaga si porsi cash sama apa, portonya dulu gitu kan. Nah, kalau misalkan nih, ini gue bikin skenario, Bo. Jadi kalau misalkan nanti dia koreksi lagi, ya memungkinkan untuk kita masuk lagi. Just like kayak yang kita lakukan di SMA tahun lalu. Nah, kalau misalkan ternyata dia naik, ya kita masih tetap pegang barang gitu. Jadi kalau ditanya misalkan sekarang conviction naik atau enggak, menurut gue sih naik. Kenapa? BGTG. Yang BGTG. Maksud gue karena ternyata sekarang ini ada arah OJK untuk menghapus KBMI 1. Nah, itu yang mungkin prediksi awal gua 160 mungkin akan naik lebih tinggi lagi, gitu. Kenapa emangnya? Gampangnya gini, dia punya atau mungkin gua sambil Boleh, sharing boleh. yang itu BGTG, ya, BGTG silakan. ya. Nah, Oke. jadi mungkin as usual gua coba sharing dikit ya tentang si Profilnya ya. profilnya ya, supaya relate gitu. Jadi BGTG ini mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang nggak tahu, tapi dulu itu dia punyanya Gajah Tunggal Group tuh. Jadi ya ada relate dengan Samsul Nur Salim, ya kan. Nah, cuman di tahun 2021 ya, BGTG ini diakuisisi oleh PT Equity Development Investment dari Singapura kalau gua nggak salah. Oh 2020, ya kan. Nah, since then ada growth yang cukup menarik sebenarnya dari si BGTG ini gitu. Nah, ini kalau dilihat secara apa namanya, kepemilikan sahamnya ya ada Equity Global International, ada UOB Kay Hian, sama si Equity Development Investment ya, dan sisanya adalah masyarakat sekitar 36%. Nah, mungkin dari sisi komposisi kreditnya, nah mungkin teman-teman Overpost sudah tahu based on pengalaman kita sebelumnya di BBB, gue tuh nggak terlalu suka dengan bank yang dia menyalurkan kreditnya ke konsumtif. Nah, tapi begitu gue lihat si BGTG ini, gue tertarik. Kenapa? Karena dari 100%, yang konsumtifnya itu cuma 19%. Artinya 68 plus 13 atau sekitar 81% itu adalah untuk modal kerja dan investasi. Jadi kemungkinan untuk NPL itu relatif lebih rendah gitu. Nah, yang kedua adalah dia menarik juga kenapa? Karena 85% dari target kreditnya dia itu adalah ke non UMKM. Yang di mana ya kita tahu bahwa UMKM saat ini lagi cukup tinggi NPL-nya.
Nah, non UMKM ini relatif lebih rendah. Nah, dari sini gue cukup pede lah, cukup conviction dengan si BGTG ini, gitu kan. Nah, ini yang tadi gue bilang nih, bahwa sejak dia diakuisisi oleh si Equity Global Investment tadi ya, growth-nya itu naik, Bro. Jadi dari dia punya DPK yang ini ya, itu naik dari berapa nih sebelum sebelum akuisisi itu 3,6 triliun ya, naik sampai ke Q3 2025 itu 6,4 triliun ya. Kemudian dia punya apa nih namanya? Kredit ya, itu naik dari 2,5 triliun ya menjadi 4,6 triliun seperti itu ya. Kemudian nah ini pendapatannya juga, otomatis, relate gitu ya, ke mana namanya, ke pendapatan dan laba bersihnya. Nah pendapatan dan laba bersihnya ini naik dari 355 miliar menjadi 723 miliar, udah 2x dalam waktu 1, 2, 3, 4 tahun, ya kan. Dan kemudian, laba bersihnya juga dari cuman 3 miliar menjadi 200 miliar. Berarti udah 60, 70 kali lipat dalam waktu, 5 tahun, seperti itu. Nah, jadi kan ini yang, sebenarnya sempat kita mention tuh, kalau di 2025, Big Bang itu lagi slowing down atau bahkan lagi turun, justru si bank KBMI 1 ini dia naik, dan naiknya itu bukan cuman, berapa persen, tapi emang mungkin CAGR-nya rata-rata ini nih, rata-rata, ya puluhan persen lah, gitu. Bahkan ya udah 100% ya sekarang, gitu. Ya, kemudian yang bisa gue share lagi, nah ini, yang gue juga suka dari si, BGTG adalah dia, punya manajemen risiko yang menurut gue cukup prudent. Nah, bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari dia punya, CKPN terutama sejak tahun 2022 ke sini, 2023 kan sempat tinggi ya. Dia punya CKPN tuh sempat 141 miliar miliar. Nah, tapi begitu ini Pak Arief Wicaksono, dia itu adalah ex CFO-nya BRI, ini langsung kelihatan ya, si, BGTG dia punya, CKPN itu langsung turun setengahnya 50 miliar di tahun berikutnya dan bahkan sekarang ada pemulihan CKPN, Bro, negatif 31 miliar. Nah, kalau CKPN-nya turun artinya kan labanya akan naik, gitu. Nah Sekali lagi ini Bro, soalnya CKPN kan, nggak semua orang, aware tentang itu, oke. definisinya apa, kenapa Oke. itu angka yang penting? Oke, jadi CKPN itu adalah cadangan kerugian penurunan nilai. Jadi ibaratnya misalkan gua ada melakukan pinjaman ke BGTG, katakanlah misalkan berapa, 100 juta lah. Nah, kalau misalkan, gua terdeteksi akan sulit membayar ke bank, maka si bank ini akan membentuk CKPN atas diri gua sebesar 100 juta. Ya, kasarnya seperti itu. Bahkan bisa lebih. Nah, kalau misalkan ternyata, bank udah mencatatkan CKPN atas refund 100 juta, tapi ternyata refund mampu bayar, ya maka secara, CKPN itu akan jadi pemulihan CKPN. Nah, kalau minus itu justru artinya kayak tadi nih, tadinya bank mencatat CKPN atas refund 100 juta, tapi ternyata refund bisa bayar. Nah, dia akan, mengurangi lah si CKPN tadi, gitu. Jadi gampangnya CKPN tuh kayak biaya yang dibebankan untuk mengantisipasi kalau si nasabah gagal bayar, Mmm. sederhananya seperti itu. Nah, intinya dengan adanya masuknya Pak Arief ini, CKPN-nya turun dan kemudian ya write off-nya juga ya bisa dibilang minimal lah, cuman 2,4 miliar seperti itu. Ya. Nah, nah itu tadi yang satu hal yang ini tesis awalnya, Bro. Nah, abis itu belakangan kan muncul yang berita OJK, OJK akan hapus KBMI, implikasinya apa 1. tuh ke Nah, perusahaan-perusahaan yang KBMI 1, ke bank-bank KBMI 1? implikasinya. Oh, itu ada satu slide lagi, sebentar. Nah, jadi gini. Jadi, sebelum ke sana mungkin kita coba jelasin ke teman-teman, penonton dulu kali ya, apa itu KBMI 1, 2, 3, 4 ya, Bro, ya. Jadi gini, kalau sekarang itu ada 4 KBMI nih, teman-teman. Ada KBMI 1 itu dengan modal inti 3 sampai 6 triliun, KBMI 2 itu adalah 6 sampai 14 triliun modal intinya, KBMI 3 itu adalah 14 sampai 70 triliun, dan KBMI 4 itu di atas 70 triliun. Nah, kalau Big Bang ini kan masuknya pasti semua ke KBMI 4. Nah, kalau untuk yang bank-bank kecil, ini masuknya ke KBMI 1 atau 2 gitu. Nah, wacananya adalah bukan wacana, sekarang memang udah akan ditetapkan ya bahwa bahwa OJK ini akan menghapus
HBMI 1 ya untuk memperkokoh stabilitas perbankan. Jadi ibaratnya yang tadi modal intinya di bawah 6 triliun, mereka harus mau nggak mau, suka nggak suka, itu harus comply dengan equity 6 triliun tadi, Bro. Nah, berarti caranya gimana, ya kan? Nah, caranya adalah either dia harus right issue, atau dia harus M&A, atau ya investornya suntik dana, gitu. Tapi kemungkinan yang lebih besar biasanya adalah right issue atau M&A, gitu dah. Makanya kenapa BGTG ini juga kena impact nih, bahwa sekarang dia per Q3 2025, kalau gua nggak salah ingat dia punya equity itu 3,6 triliun. Nah, untuk dia bisa naik ke 6 triliun, berarti kan dia harus cari 2,4 triliun lagi. Ya melalui apa? Ya salah satunya adalah dengan right issue atau M&A. Nanti kita lihat ke depannya seperti apa gitu. Tapi Ya. dari situ yang tadinya gue project BGTG ini di 150-160 sebelum ada wacana ini. Nah, dengan adanya wacana ini in my projection ya, at least mungkin bisa ke 140-200 gitu. Ya. Dengan unlock value yang baru ini, Bro. Ya. Gitu. Oke, gue punya beberapa pertanyaan ya. Misalnya kayak, kenapa sih kalau misalnya dia itu M&A atau kalau misalnya itu lakukan right issue, kenapa itu akan meningkatkan harganya? Tujuannya apa ya? Tapi sebelum ke sana, gue pengen lihat ini dulu deh. Boleh nggak sih show historical transaction untuk BGTG dan juga untuk Eral? Jadi kita pengen lihat, lu belinya kapan? Oke. Kayak gimana? Oke, nah ini yang Eral dulu ya. Jadi kalau yang Eral itu kita, ini kan apa namanya, di porto yang kedua ini kita baru ya. Jadi awal Desember itu kita masuk dari 308, kemudian masuk lagi di Desember pertengahan itu di 312, kemudian masuk lagi di 334. Average up terus ya? Average up. Jadi ini lumayan mirip dengan si BGTG tadi, gitu. Nah, kemudian kalau yang BGTG... Sorry, ini size-nya sama nih? 308, 312, 334, itu lu average up, lu naikin bobotnya atau gimana? Kurang lebih sama lah, Bro. Kurang lebih sama. Oke. Terus ya ini belum ada TP-nya soal tadi tesis lu, kalau misalnya tadi net profit 150 dan kalau misalnya sampai cuan ya potential upside-nya masih ada berapa. Tapi lu nggak pernah ini ya, kayak lu ada best case, worst case sama mid case itu atau lu nggak ada? Ada. Oke. Ada. Kalau yang Eral nih. Iya. Kalau yang Eral mungkin kemarin itu gue projection sebelum adanya Xpeng sama GD Sport tadi itu di sekitar 480 sampai 500. Nah, begitu ada si Xpeng sama si Eral, kemarin gue dan tim coba untuk kalkulasi ulang, itu mungkin di sekitar hampir 600 lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dengan adanya unlock value itu ya akan naik. Cuman itu tadi tuh, itu dengan asumsi kemarin yang kita hitung itu adalah kalau si Xpeng ini adalah untuk market Indonesia. Nah, tapi kalau misalkan ternyata benar dia untuk market keluar juga, berarti kan ini akan above expectation. Ya nanti kita akan recalculate lagi. Jadi itu kita coba reiterate setiap perkala sih, Bro. Iya. Gitu. Oke. Kalau misalnya yang BGTG sekarang? Nah, BGTG itu karena ini baru di Desember sama di Januari ya, kurang lebih. Beli sekali langsung jual. Iya, betul. Beli sekali langsung. Soalnya itu udah mendekati 160. Yes. Mendekati 160 yang awalnya lu pikir itu adalah lu punya original target. Betul. Tapi nggak lama setelah itu, ya karena kan Januari kan. Nah kan baru muncul lagi nih berita bahwa bahwa OJK akan meregulasi untuk si ininya tadi gitu loh. Dan kemarin kita recalculate lagi ya kurang lebih ya naik lah. Mungkin 180 sampai 200 lah gitu. Iya. Gitu. Oke. Terus ada orang yang nanya ini kalau misalnya dari BGTG sama dari Eral, apakah ada lagi yang lu mau share? Kalau misalnya lu udah, sisanya pertanyaannya di luar dari itu. Cukup sih kayaknya itu aja. Cuman ya balik lagi mungkin disclaimer ya. Bahwa ya ini kita jadikan pembelajaran, ya tetap ya do your own research lah. Iya, betul. Ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang di luar dari Porto. Masuk ke saham emas nggak? Kemarin kalau emas gua tidak. Even IPO lu nggak ikut? Even IPO nggak ikut. Oke. Itu kalau misalnya boleh tahu itu tesisnya gara-gara apa? Pertama karena yang kita sempat discuss di podcast yang lalu,
dia belum menghasilkan pendapatan. Meskipun tahu bahwa bahwa cadangan emasnya besar, dia akan spike di 2030. Cuman gue lebih berpikir kayak ya belum cukup kuat aja lah buat gue pribadi ya saat itu ya gitu. Jadi gue memutuskan karena ya memang dia belum ada pendapatan dan lain sebagainya ya. Jadi gue memutuskan untuk tidak ikut. Mungkin itu juga bukan termasuk dalam stock universe lu kali ya. Maksudnya kan lu punya universe adalah turn around. Turn around, Ini baru betul. mulai mau apa nih turn around? Betul, ya kan apa yang turn around ya kan. Dan waktu itu kan juga masih pegang Archie, jadi gue mikir ya ngapain juga pegang 2 emiten emas gitu, toh gue masih pegang Archie juga kan. Jadi ya udah gue stick di Archie-nya aja gitu. Oke, ini ada orang yang nanya nih, kemarin ikut acara Menara Kompas dan Bro Rifan sempat bahas Archie. Nah, baru Boleh tahu view Archie sekarang masih sama? Menurut gue dengan harga 1.900 sekarang menurut gue ya. Sebentar, ya. kita sambil screen record ya supaya teman-teman punya gambaran. Archie sebentar ya. Nah, Gitu. ini Archie kayak gini nih. Up only, gila. Aduh, ini sampah ini. Gimana nih? Lu kemarin jualan di berapaan ya? Gua itu kemarin kan berkala ya. Topnya itu kan sempat di 1.000-an, 1.200-an. Tertinggi kalau nggak salah kemarin tuh di 1.600, 1.700 sih. Ya memang habis itu naik lagi ya ke 1.900-an. Cuman di sini lu terakhir TP-nya gitu ya. Di situ, iya betul, pas di situ tuh terakhir TP-nya. Nah habis dari situ ya menurut gua sebenarnya kalau secara kalkulasi waktu di Kompas tuh gue bilang kayak 1.600, 1.700 tuh udah mentok menurut gua. Karena nilai intrinsiknya tuh di situ. Ya tapi ternyata sekarang 1.900 ya sudah, nggak apa-apa. Gua ya udah pokoknya kayak disiplin berapa nilai intrinsiknya ya di situ gue TP-nya. Iya, mungkin juga gara-gara harga emas naik juga kali ya. Iya, benar-benar kan ya out of expectation kan. Gitu. Tapi kan dari situ kita bisa ya mulai shifting ke saham-saham lainnya nih yang lagi kita coba collect gitu loh, yang lagi kita coba perbesar porsinya gitu. Iya. Gimana outlook Korifan terhadap arah OJK dalam penghapusan Bank KBMI? Tadi kita ada yang lupa nanya nih. Emiten apa yang menarik? Saham Bank Mini atau KBMI 1 mau dihapus OJK, buy on rumor atau nunggu POJK dulu? Nah, tadi kita belum bahas mengenai so what kalau misalnya dia melakukan right issue. Dan so what kalau misalnya dia melakukan M&A gitu kan. Soalnya kalau misalnya M&A kan secara teorinya adalah ada 2 perusahaan merger A plus B gitu kan. Misalnya satu itu adalah 30, satu itu adalah 70, 30 tambah 70 ujung-ujungnya jadi 100. Kalau misalnya kita ngomong kan harganya sama. Ya dia 30 dulu waktu 1, kalau misalnya 70 waktu yang 1 juga, tapi kalau sudah dikombinasikan jadi 100. Terus kalau misalnya right issue juga sama. Right issue nanti injek dana lagi, kita kena dilusi atau apapun, kan teorinya juga sama. Ya kenapa right issue atau penghapusan KBMI 1 ini bisa menjadi katalis untuk potential upside lagi? Kalau dalam jangka pendeknya mungkin iya. Pertama gini, kalau misalkan kayak right issue berarti kan dia menerbitkan saham baru. Nah, jumlah saham yang diterbitkan belum tentu equal dengan si tambahan equity-nya, Bro. Ya, bisa jadi tambahan equity-nya lebih besar ya kan daripada jumlah saham yang diterbitkan. Ya berarti kan secara kasarnya nih book value per share-nya dia akan jauh lebih tinggi lagi. Nah, itulah kenapa misalkan gini sekarang equity-nya misalkan book value per share-nya 100. Setelah right issue katakanlah dia jadi 150. Nah, dari situ kan udah beda tuh. Makanya kenapa harga biasa akan teradjust naik. Nah, kemudian misalkan M&A. M&A juga sama. Ya, yang book value per share 100 nanti jadi 150. Tapi itu kalau dalam jangka pendeknya aja. Dalam jangka panjangnya kita kan kalau kita pikir lebih jangka panjang lagi, kalau dari 100 misalkan nih dia bisa hasilin 20. Berarti kan kalau dari 150 ya at least dengan asumsi misalkan sama-sama 20%, berarti dia bisa hasilin 30. Ya, 150 plus 30 jadi 180. 180 bisa hasilin 20% lagi, jadi akan lebih besar. Dan itu kan akan compound. Nah, jadi kalau dalam jangka panjangnya ya dengan adanya right issue ataupun M&A ini ya dia bisa tumbuh lebih besar lagi. Nah, jadi itulah kenapa right issue ataupun M&A itu bisa membuat ya harga saham naik seperti itu. Ya. Kapan Big Bang terbang? Udah 2 tahun nyangkut. Sebagai sesama fundamentalis nangis lihat foto. Ya emang ini ya kalau misalnya pegang-pegang banking, terutama yang gue lihat honestly yang berumur sih. Yang berumur, yang gue lihat banyak yang pegang saham banking karena kalau misalnya kita ngomongin secara sejarah, 10 tahun, 20 tahun terakhir BCA itu kena gitu kan. Nah baru sekarang nih yang gitu kayak apa
advice lu kalau gitu? Masukan lu apa? Kalau kalian punya time period yang cukup panjang, ya sebenarnya nggak usah khawatir. Karena in my experience, belum pernah saham banking, terutama Big Bang, turunnya itu lebih dari 2 tahun, Bro. Jadi setiap kali penurunan, ya at least 1 sampai 1,5 tahun, biasanya secara historical dia akan naik lagi. Dan itu udah sekarang saham banking turun itu kan bukan cuman pertama kalinya. Dia pas IFC turun lah, pas 2015 gue ingat banget itu turun karena pemerintah waktu itu ada wacana untuk menurunkan NIM perbankan. Oh, itu pada jeblok semua. Tapi setahun kemudian naik lagi. Jadi maksud gue belum pernah ada sejarah Big Bang itu turun 2 tahun, itu belum pernah ada gitu. Dan ya I'm pretty confident bahwa ya Big Bang tahun ini ya akan naik gitu. Tapi ya balik lagi nih, jangan benar-benar terpaku cuman di satu tok ini doang. Karena kalau ternyata hipotesa saya salah, ya kan, ya kita jadi sedih tadi gitu. Jadi tetaplah, ada diverse ke Big Bang, ke banking lainnya. Makanya kenapa juga tadi tuh misalkan ada porto yang Big Bang, tapi ada juga porto yang Bank KBMI 1. Oh, ternyata sekarang yang KBMI 1 lebih jalan lebih dulu. Nah, kita kan happy gitu. Jadi nggak sedih gitu. Ya, ya. Bagaimana cara MM yang baik saat sudah menemukan saham yang bagus? Nah, ini pertanyaan good question nih. Misalnya kayak tadi, misalnya Eral, lu memiliki conviction yang tinggi di Eral, gitu misalnya. Kenapa taruhnya 12,5%? Oke. Kenapa enggak 25%? Kenapa enggak 50% gitu? Oke. Simple, kalau misalkan IHSG 6.000, I might put jauh lebih banyak lagi. Itu satu. Yang kedua, kita perlu lihat juga liquidity-nya, Bro. Nah, jadi Eral itu mungkin kalau per kita podcast ini ya value transaksi per harinya tuh sekitar 2-3 miliar, kadang 4 miliar. Jadi bukan yang liquid banget juga. Nah, dengan size client advisory yang gua bantu gitu ya, gue juga harus tahu nih, bisa masuk, kalau nggak bisa keluar ya juga cilaka gitu kan. Ya bisa masuk, gue juga harus perhitungkan eee, bisa keluar atau enggak. Kalau misalkan nih katakanlah, 50% bisa masuk, Bro, tapi nggak bisa keluar. Ya Lu kan? bisa bikin saham ARA, Iya. habis itu nggak bisa keluar. Iya, ya kan, ya malah ARB lagi gitu kan, percuma gitu kan. Yang kita coba upayakan ya semua happy lah sama-sama gitu. Makanya gue coba hitung, berapa sih sebenarnya ya size yang sweet spot-nya lah ya untuk di ini, ya mungkin di 15%, 17%, itu mungkin sweet spot-nya gitu loh untuk kayak Eral tadi gitu. Ya yang lain ya gue coba misalkan, cari yang misalkan yang lebih liquid juga. Jadi ada mix and match-nya gitu, Bro. Jadi ada faktor fundamentalnya juga, tapi ada faktor liquidity-nya juga diperhatikan, gitu sih. Oke. Kenapa, lu tadi bilang ini oke untuk 15-17%. Kenapa ini 15%, 17% oke, tapi lu malah milih untuk 12%? Ya, yang gue lupa jelasin itu tadi. Kan itu kalau misalkan kita dengan asumsi 100% kita all in. Oke. Nah, cuman kan tadi yang gue bilang tuh kayak, ya sekarang, gue punya rekomendasi adalah 30% cash untuk antisipasi risiko. Makanya kan 100 dikurangi 30 kan, 70. Ya 70 kalau misalkan kita bagi ke 5 atau 6 saham, ya rata-rata berarti sekitar 12-15% tadi, gitu. Ya, oke. Apakah rata-rata lu punya alokasi itu sama? Misalnya nih, BGTG, Eral, BGTG kan, apakah lu memiliki apakah lu arahannya itu supaya, bobot dari 5 atau 6 saham yang lu pegang itu sama, equal weight gitu? Nggak selalu. Nggak selalu? Nggak selalu. Kayak contoh misalkan kayak yang portfolio yang pertama tadi, ya kan, misalkan kayak waktu itu, yang gue punya conviction lebih tinggi waktu itu kan Archie sama CCMA. Nah, itu yang lebih tinggi. Nah, tapi BGTG at the time udah mulai collect kan tadi di bulan September ya, belum setinggi itu, makanya masih lebih pelan. Nah, begitu yang SMA Archie udah mencapai target price-nya, ya tentu kita taking profit kan. Nah, baru abis itu kita mulai berbesar lagi yang saham-saham seperti BGTG dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak dinamis sih, Bro, tergantung opportunity apa yang lagi menarik saat itu. Ya. Gitu. Ini pertanyaan terakhir ya. Bagi orang yang baru mulai belajar fundamental, sebaiknya mulai dari mana? Dan metode apa? Ya mungkin mulai dari mana kali? Yang paling gampang-gampang dulu ya.
Dari podcast. Dari podcast kita. Terus yang kedua adalah mungkin bisa dari buku, ya itu Buku apa yang yang lu rekomen? buku gue pribadi boleh gak? Boleh dong. Ya gue ada nulis dua buah buku ya, Multi-Bagger sama Fundamental versus Technical which I carry in. Itu kalau yang domestik gitu ya. Nah kalau yang dari luar tuh gue suka buku misalkan kayak Peter Lynch yang One Up to Wall Street itu menurut gue buku yang wajib lah. Karena di situ gue bener-bener ngekliknya adalah ketika Peter Lynch bilang bahwa dari portfolio dia ternyata yang menghasilkan return paling besar buat dia ternyata sama dengan yang gue pilih. Turnaround. Turnaround uncyclical. Gue bilang, oh ternyata ada ininya juga gitu loh, ya kan? Nah dari situ gue relate dengan buku tersebut gitu. Terus kemudian ada lagi misalkan buku kayak Adam Ho juga ada nulis buku, ya kan? Terus kemudian si siapa namanya ininya Buffett, aduh gue tiba-tiba lupa. Intelligent Investor, Benjamin Graham. Bukan. Aduh gue lupa deh. Pokoknya ada buku-buku yang nanti kalau misalkan gue ingat gue info lagi deh. Tapi intinya ya coba searching aja buku-buku yang nggak usah terlalu teoritis, tapi ya lebih ke praktikal. Yang kalau gue punya buku lebih ke praktikalnya sih, Bro. Gitu. Ya mulai dari situ. Terus kemudian ya mungkin bisa pertimbangin untuk kayak ikut kelas maybe atau ikut komunitas yang oke ya, maksudnya yang sehat. Itu akan speed up lu punya apa namanya learning curve sih. Jadi bukan hanya belajar success story-nya, tapi juga belajar how to managing risk-nya sih. Itu sih kalau menurut gue yang kalau misalkan kita masih punya keterbatasan, tapi kita pengen learning curve-nya lebih cepat, ya mungkin itu cara-caranya. Gitu. Wah, mungkin kayak gini, pertanyaan terakhir ya. Kalau misalnya kita pengen, tadi kan ada 3 ya. Ada orang yang dapat duitnya itu dari active income, kerja, usaha. Ada orang yang full time investor atau trader gitu kan. Terus ada yang ketiga yaitu yang kombinasi. Misalnya mereka kerja juga, mereka tapi pengen sambil invest gitu kan. Lu boleh ini nggak dari point of view lu ya, orang yang kerja plus sambil invest itu biaya yang mereka harus bayar itu kayak gimana dari segi waktu? Apakah masuk akal kalau misalnya mereka tuh ngeluarin 2 jam per hari, 1 jam per hari, apakah itu make sense? Sangat make sense, dan itu yang gue lakukan ketika gue masih profesional dulu. Karena gue sebelumnya profesional juga kan, kerja kan. Nah jadi kalau gue tipikalnya early person tuh. Jadi gue bisa bangun kayak jam 4 pagi, jam 5 pagi. Buset. Sebelum gue kerja. Sebelum ayam bangun. Tapi gue tidurnya cepet. Ya kayak jam 9 tuh gue udah ngantuk gitu kan. Jam 9 gue tidur, jam 4 bangun. Udah otak tuh udah cespleng gitu loh. Ya kan. Nah itu gue spend kurang lebih ya 2 jam per hari. Ya either lu baca buku tentang fundamental, tentang keuangan, atau lu baca laporan keuangan. Ya intinya adalah lu sum up 2 jam per hari. Kalau lu kali dengan, ya kita nggak usah muluk-muluk 365 lah. Katakanlah lu bolos 60 hari. 300 hari deh lu fokus gitu ya. 300 dikali 2 jam, lu udah spend 600 jam. Ya kan, kalau misalkan satu laporan keuangan lu spend, satu emiten misalkan lu spend 5 jam, 6 jam. Ya kan, berarti at least lu udah bisa 60-70 perusahaan yang masuk ke dalam radar lu kuasain. Nah itu baru setahun. Kalau misalkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya itu kan lu akan lebih sum up-nya tuh lebih cepet loh. Gitu. Itu kalau lu mau bener-bener do the extra work. Ya kan, dan ditambah lagi ya tadi join komunitas atau kelas itu akan speed up lu punya learning curve lebih kencang lagi sih menurut gua gitu. Ya makanya kalau misalnya mau bisa ya harus willing to do the work gitu. Jangan kalau misalnya jangan ngerasa ya gue cuma ikutan beli expect dapat cuan yang konsisten juga. Ya, paling betul. Itu aja hari ini. Thank you so much bro for the time. Really appreciate it.